Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah pemrograman web 2. Kali ini di pertemuan ke-7 ya, teman-teman. Ya, jadi di pertemuan ke-7 ini apa sih yang kita pelajari? Kita akan belajar konsep operasi ya. Operasi yang disebut dengan CRUD atau create, retrieve, update, dan delete pada basis data MySQL menggunakan PHP ya, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kalian tahu bahwasanya website yang dinamis ya, contohnya kayak MyUnpam nih. Ini semua data-data yang bisa ditampilkan di sini itu semuanya diambil dari database yang tentunya akan dipersonalisasi. Setiap akun akan punya datanya masing-masing. Nah, itu karena ngambil dari database. Begitupun ketika terjadi perubahan, maka ya ketika diakses ya, ketika terjadi perubahan pada database-nya, ketika diakses websitenya, data yang ditampilkan tentunya yang terbaru seperti itu. Karena ini semua di-generate dari dalam database. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara setup database-nya menggunakan phpMyAdmin, kemudian mengkoneksikannya dengan program PHP. Oke, jadi kita akan coba belajar dari contoh sederhana aja dulu ya, teman-teman. Kita akan buat sebuah basis data yang hanya terdiri dari 2 field aja, yaitu NIM dan nama ya. Sederhana aja dulu. Nah, di mana kita buat basis datanya, teman-teman, mungkin biar lebih cepat kita nggak usah pakai terminal ya. Kita pakai ini aja. Nah, pertama-tama pastikan servernya nyala, tapi kali ini tidak hanya server Apache-nya ya, MySQL-nya juga harus nyala. Jadi kita akan pakai dua nih. Ya, jadi web servernya dan juga basis datanya, dua-duanya di start ya. Kalau sudah, silahkan buka dari localhost ya. Namanya adalah phpMyAdmin kayak gini, phpMyAdmin. Nah, ini alamatnya kayak gini, localhost/phpMyAdmin. Enter, maka kita akan masuk ke phpMyAdmin seperti ini. Ini mempermudah kita untuk membuat dan mengelola basis data ya, daripada menggunakan terminal yang mungkin bisa juga, tapi tentunya kalau terminal tidak terlalu user friendly ya buat teman-teman dan nggak terlalu cepat juga buatnya. Mungkin kalau yang belum biasa, jadi kita pakai phpMyAdmin. Nah, pertama-tama kita akan buat basis data dulu. Jadi seperti tadi sempat disebutkan, kita akan coba buat yang sederhana ya, yaitu basis data mahasiswa ya, data mahasiswa yang terdiri dari NIM dan nama, dua aja. Nah, pertama buat database-nya dulu. Untuk membuat database, kita bisa menggunakan tombol new ini. Kemudian beri nama database-nya. Untuk database-nya misalnya kita coba beri nama My Campus ya. Nanti di My Campus ini kita akan buat tabel mahasiswanya. My Campus ini nama database-nya ya. Silakan kita create. Kalau sudah di-create, baru kita buat tabelnya. Tabel ya mungkin teman-teman sudah belajar ya, apa itu basis data, apa itu tabel di pengantar dan perancangan basis data. Jadi mungkin tidak saya jelaskan lagi harusnya ya. Sini kita akan coba buat sebuah tabel di dalam database My Campus, yaitu tabel mahasiswa. Nah, untuk kolomnya seperti tadi bilang, untuk contoh ini kita buat sesederhana mungkin jadi 2 aja. Oke, kita create. Nah, di sini kita akan tambahkan 2 buah field. Nah, fieldnya apa aja? Pertama adalah field untuk NIM dan untuk nama mahasiswa. Nah, untuk tipenya kita pakai varchar aja. Kemudian ini untuk length-nya atau lebar datanya. Kalau NIM kira-kira berapa karakter ya? Atau kita mungkin pakai yang panjang aja 20 ya, karena nggak mungkin lebih dari 20 juga. Begitupun untuk nama, kita ubah jadi varchar. Nah, kalau nama mungkin bisa lebih panjang ya teman-teman, karena mungkin ada juga yang orang namanya panjang gitu ya. Nah, kita bisa coba kasih spare 30 karakter aja. Misal seperti ini. Oke. Nah, sebenarnya ada beberapa pengaturan lain di sini yang bisa dibuat, tapi secara basic seperti ini dulu. Atau mungkin kita tambah yang ini nih. Kita jadikan primary key untuk yang NIM-nya. NIM-nya kita jadikan kunci utama. Oke, mungkin ini aja dulu. Meskipun belum terlalu kepake ya, karena kita masih pakai satu tabel dulu. Tapi kita tambahkan dulu ya, tidak ada salahnya. Untuk nanti kedepannya pasti akan digunakan untuk kunci utama atau primary key-nya.
Oke, jadi kita tambahkan dulu. Kalau sudah, baru kita save. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah tabel ya, namanya adalah mahasiswa, dan ini terletak di dalam My Campus, basis data My Campus. Kalau kita browse, di sini akan menampilkan data-data yang sudah terisi di dalamnya. NIM dan nama di sini dua-duanya masih kosong, belum ada datanya. Oke, karena baru aja dibuat ya, belum kita tambahkan data apa-apa. Jadi intinya basis data itu ya, dan tabel-tabel di dalamnya itu bisa diisi data yang akan menyimpan ya, merecord data-data yang nanti bisa dikelola, dimanipulasi ya, bisa dimasukkan, ditambahkan data, bisa dibuka atau diakses, bisa diubah, dihapus dan semacamnya. Nah, ini sangat penting ya dalam rangka membuat website yang dinamis atau website yang tampilannya itu ya tidak hanya HTML CSS ya, tapi ini menampilkan data-data yang memang ada dari database. Oke. Nah, sekarang kita sudah membuat basis data sederhana ya, yang terdiri dari satu buah tabel dengan dua buah field, NIM dan nama. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih cara mengkoneksikan file PHP ya dengan basis data yang sudah kita buat. Nah, jadi sebelum kita bisa mengakses lewat PHP ya, sebenarnya tujuannya adalah supaya user itu bisa menambahkan data lewat website seperti itu. Nah, contoh kita menambahkan NIM dan nama lewat website, nginput gitu, nanti masuk datanya ke database. Nah, contohnya seperti itu. Nah, untuk itu, file PHP kita harus bisa terhubung dengan ini. Baru bisa dia melakukan manipulasi atau perubahan terhadap basis data ini. Nah, jadi sekarang kita langsung saja masuk ke Visual Studio Code ya, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke Visual Studio Code. Untuk foldernya silakan buka folder yang biasa yang web 2. Nah, kita akan buat sederhana dulu. Kita akan buat sebuah form ya. Form basis data. Form untuk isi data mahasiswa. Nah, karena kita sudah punya di sini tabelnya ya, NIM dan nama. Nah, kita akan coba bikin form ya di tampilan web. Kita akan bikin form yang bisa digunakan untuk user kita menginput NIM dan nama seperti itu. Nanti baru masuk ke database. Nah, kita tambahkan dulu formnya. Form, misalnya form ya, underscore mahasiswa. .html ya, HTML aja untuk formnya. Nah, untuk formnya mungkin serupa ya dengan yang sudah dibuat. Jadi seperti biasa kita buat tag HTML-nya dulu. Kemudian kita buat head-nya. Di dalam head-nya kita buat sebuah judul. Judulnya apa ya? Input data mahasiswa gitu aja. Seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian body-nya di sini kita akan buat judul dulu ya. Jadi ini judul title ini ada di bagian head ya. Di body juga mungkin kita bikin judul juga yang terlihat sama user yang mungkin agak besar, kita pakai H1. Oke. Input data misalnya seperti itu. Huruf kapital. Nah, gitu aja. Oke, baru kita tambahkan formnya. Nah, untuk formnya kita gunakan metode post ya seperti biasa. Karena kita akan data yang diisi di form ini nantinya akan dipost ke file PHP kita nantinya ya. Nah, untuk actionnya kita kosongkan dulu karena kita belum buat file PHP untuk menanganinya, jadi kita kosongkan dulu. Nah, kita isi field-fieldnya dulu aja. Yang pertama kita tambahkan sebuah input. Inputnya teks aja ya. Untuk NIM dan nama tentunya teks ya. Input teks. Nah, ini untuk name-nya kita buat NIM dulu ya. ID-nya kita samain. Kita sama ya. Kemudian ya untuk supaya clear mungkin kita kasih teks juga di sini misalnya NIM .2. Nah, kita kasih BR supaya rapi. Nah, di sini juga mungkin kita butuh BR ya supaya garis baru dia.
Nah, terus kita buat satu lagi tentunya untuk nama. Nah, input teks ya. Hub. Yang ini nama, ID-nya juga nama. Oke. Kita kasih BR juga. Nah, terakhir tentunya submit-nya ya, teman-teman. Jangan lupa tombol submit-nya juga bentuknya input ya, seperti ini. Misalnya kirim. Nah, sudah. Ini untuk formnya. Kita tes dulu ya formnya ya, tampilannya apakah sudah oke. Ini kita save. Kita coba run dari sini ya, dari localhost. Localhost, nama folder kita yaitu web2 ya, yang kemarin sudah disepakati. Slash lagi, baru nama filenya tadi adalah form apa tadi? Form mahasiswa ya. Mahasiswa form underscore mahasiswa dot html. Nah, ini formnya ya. Nah, tidak terlalu rapi, tapi kalau mau di styling, mau buat keren itu terserah teman-teman. Di sini saya nggak fokus untuk melakukan styling ya dengan CSS, karena memang fokusnya adalah bagaimana memprogram PHP-nya ya. Jadi untuk tampilannya dibuat sesederhana mungkin. Nah, misal di sini nanti kita masukkan name, nama, kemudian kita klik kirim. Nah, harapannya ini akan dikirim ke file PHP, dari file PHP akan dimasukkan ke database. Seperti itu tujuan kita. Oke, nah berarti sekarang saatnya kita membuat file PHP-nya untuk menangani form ini. Ya, kita buat file baru. Kali ini kita beri nama misalnya adalah mahasiswa.php. Nah, seperti biasa kita butuh tag PHP. Seperti ini ya. Baru kita akan buat penanganan formnya dulu ya. Ini form handlingnya dulu. Untuk form handling teman-teman kemarin kita sudah belajar ya. Jadi kita untuk melakukan penanganan form itu pertama membuat variabelnya dulu untuk menampung data yang dikirim ya. Karena kita punya dua, name dan nama, kita buat variabel name dan juga variabel nama ya. Nah, untuk name kita gunakan untuk menampung data yang di-post ya dengan nama name. Nah, di sini data yang di-post tentunya berasal dari form mahasiswa ya. Nah, untuk nama name ini kita akan masukkan ke dalam name. Jadi, gimana cara ngambil datanya? Teman-teman sudah belajar kemarin ya, yaitu menggunakan $_post. Baru kemudian kurung array seperti ini. Untuk subscript-nya kita masukkan nama dari field-nya, yaitu name. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama pada variabel nama ya. Kita juga ambil dari $_post. Nah, kita ambil yang namanya adalah nama. Nah, ini di sini untuk name dan namanya kita sudah tangkap dari data yang dikirim dari form. Nah, baru langkah selanjutnya yaitu memasukkannya ke database ya. Jadi name dan nama yang sudah diambil dari form ini ya, kita akan masukkan atau insert ke dalam database ya. Nah, sebelum melakukan insert ya teman-teman, tentunya file PHP ini harus kita koneksikan dulu dan kita harus simpan hasilnya ke dalam sebuah variabel. Nah, ini dibutuhkan ya untuk melakukan insert, update, delete, ya pokoknya operasi-operasi terhadap database itu kita wajib mengkoneksikannya dulu ya untuk dapat mengakses database tersebut seperti itu. Nah, di sini untuk membuat koneksinya bagaimana? Pertama, kita buat dulu sebuah variabel. Kita boleh beri nama connect ya, $connect seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita akan panggil sebuah fungsi, namanya adalah mysqli ya, mysqli_connect. Nah, kenapa mysqli ya? Jadi ini sebenarnya fungsi untuk mengkoneksikan MySQL. Kalau sekarang itu ada update ya. Jadi
ada kata I, ada huruf I di depan MySQL, ini improved ya. Ini versi improved karena yang MySQL Connect itu sudah deprecated, sudah tidak terpakai. Jadi pastikan ada I-nya di sini. Oke, baru kita masukkan parameternya. Parameternya itu ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah servernya, nama servernya. Karena kita menggunakan lokal, jadi parameter pertama, ya kita boleh pakai tanda kutip seperti ini. Nah, hostname-nya ya. Server yang jadi hostnya adalah local host. Ngomong-ngomong ini hostname nih jangan diketik ya teman-teman. Ini otomatis dibuat oleh si VS Code sebagai sarana bantuan ya. Jadi teman-teman langsung ketik aja localhost pakai tanda kutip. Kemudian beri tanda koma untuk menambahkan parameter berikutnya. Parameter berikutnya adalah parameter kedua. Parameter kedua adalah ininya apa namanya? Nama server ini database kita ya. Nah, kalau kalian masih apa namanya masih default, nggak pernah di nggak pernah di setup, itu namanya adalah root. Jadi kalian boleh beri nama root pakai ini. Nah, ini username-nya masih root ya. Ini yang kedua. Kemudian setelah root kita masukkan passwordnya di parameter ketiga. Nah, untuk password, kalau kalian belum pernah setting passwordnya, kalian boleh beri tanda kutip aja. Tanda kutip kosong, nggak ada isinya. Nah, seperti ini. Jadi passwordnya itu kosong gitu. String kosong. Nah, kalau kalian belum pernah setting untuk untuk aksesnya ya. Kalau belum pernah disetting, jadi masih default itu username-nya root, passwordnya itu masih string kosong. Oke, dan yang terakhir ada satu lagi yaitu nama database-nya. Tadi kita beri nama database-nya di sini, kita buat itu namanya adalah My Campus. Ini nama database-nya yang harus kalian tulis. Ya. Jadi di parameter keempat ya kita beri koma lagi, terus ketik parameter keempat pakai tanda kutip yaitu My Campus. Ini untuk parameter keempat yaitu database-nya. Baru kemudian kita selesai. Nah, tapi di sini kita bisa akhiri langsung dengan titik koma. Nah, tapi untuk lebih baiknya lagi itu kita berikan or die. Nah, or die ini untuk memanggil fungsi die ya, yang akan menampilkan pesan apabila memang koneksinya gagal. Nah, ini kita beri tanda kurung, kemudian tanda kutip untuk parameternya adalah pesan yang ingin ditampilkan seandainya koneksinya gagal atau gagal connect. Ya, kalian boleh aja seperti ini, gagal terkoneksi ya, atau pesannya terserah kalian. Intinya ini akan dipanggil jika koneksi ke database kita My Campus itu gagal. Seperti itu. Oke, nah kalau sudah nih seperti ini ya. Jadi variable connect kita assign dengan memanggil MySQLi connect. Terus kita masukkan 4 parameter, hostname-nya atau hostnya ya. Itu localhost, username-nya root, password-nya kosong, database-nya My Campus. Seperti ini. Ini nggak usah diketik ya, yang nama parameter itu nggak usah diketik. Nanti dia muncul sendiri. Ini sebagai bantuan aja. Oke, nah kita enter. Kita lanjut. Jadi di sini kita sudah punya atau kita sudah melakukan koneksi. Nah, selanjutnya kita buat query untuk melakukan insert ya ke dalam database. Jadi tadi database kita kan sudah dibuat ya. Nah, kemudian kita juga sudah buat form. Nah, form itu ketika kita isi, nanti data yang kita isi dalam form itu akan di-insert atau dimasukkan ke dalam tabel database yang udah kita buat. Nah, jadi kita harus melakukan insert, kita buat dulu query-nya. Kita boleh pakai $, terserah namanya apa, misalnya $SQL ya. Kita buat dalam bentuk string untuk query-nya. Ini teman-teman harusnya sudah belajar ya di basis data. Jadi, kalau kita ingin melakukan menambahkan data atau melakukan insert, itu query-nya adalah insert into nama tabelnya. Kebetulan nama tabel kita adalah tadi mahasiswa ya. Nama tabelnya adalah mahasiswa. Jadi insert into
mahasiswa. Nah, kemudian kalau misalnya nggak semuanya yang diisi, ya mungkin kita perlu menggunakan tanda kurung untuk melakukan spesifikasi ya. Tapi karena ini enggak, ya, kita hanya punya 2 field dan dua-duanya kita isi, jadi kita langsung aja masukkan values-nya. Values-nya adalah data yang didapat dari sini. Berarti $nim dan $nama yang di sini dapat dari data yang diisi di form itu akan kita masukkan di sini. Jadi $nim, $nama. Dah. Oh ya, karena ini adalah nilai yang akan dimasukkan, maka pastikan kita memberi tanda kutip 1 seperti ini nih. Ya, $nimnya dikurung tanda kutip 1. Ini juga tanda kutip 1 $namanya. Nah, seperti ini ya. Penulisannya perhatikan seperti ini. Nah, ini untuk query-nya. Nah, sekarang kita akan eksekusi query yang sudah dibuat ini. Tentunya dengan membutuhkan suatu fungsi ya. Namanya adalah mysqli_query. Nah, ini fungsi ini gunanya untuk mengeksekusi query dan dia butuh 2 parameter. Yang pertama adalah parameter koneksinya. Nah, di sini adalah $connect tentunya yang sudah kita buat sebelumnya ya. Jadi silakan dimasukkan $connect sebagai parameter pertama. Nah, kemudian baru query-nya. Query yang akan dieksekusi, yaitu query yang ini, insert into ini ya, yang sudah kita masukkan ke variabel namanya $SQL. Nah, ini yang kita gunakan. Nah, oke. Nah, oke, selesai seperti ini. Nah, kita akan coba ya. Kita akan coba, jadi kita akan input data mahasiswa lewat form. Nah, nanti harusnya data mahasiswa yang kita input itu akan masuk ke dalam basis data kita. Oke, ini kita save dulu ya. Jangan lupa Ctrl S. Pastikan form dan juga file PHP-nya sudah di-save. Nah, oh ya, untuk formnya tadi actionnya masih kosong. Sekarang kita isi. Karena kita sudah punya mahasiswa.php. Langsung aja di bagian action ya. Dimasukkan. Udah, kita save lagi, kita coba tes. Ini kita refresh aja yang tadi ya. Ya, nah ini kita akan coba masukkan NIM dan nama. Kalian boleh coba tes dengan masukkan NIM dan nama kalian. Di sini saya masukkan NIM asal-asalan aja ya, karena mungkin saya nggak punya NIM, teman-teman. Sekarang. Kemudian nama, misalnya di sini namanya adalah Anton Wijoyo. Nah, kita akan kirim. Nah, terus kita akan lihat apakah NIM dan nama yang di-input ini akan masuk ke database atau tidak gitu. Kita klik kirim terlebih dahulu. Nah, ini sudah selesai ya, sudah selesai dikirim. Kita akan cek di localhost kita ya. Ini kan tadi masih kosong ya NIM dan nama. Coba kita refresh halaman phpMyAdmin-nya. Harusnya masuk ya. Nah, di sini sudah masuk NIM 2024 5 sekian-sekian, nama Anton Wijoyo. Ini udah masuk. Artinya apa? Data yang tadi di-input lewat form tadi ya, yang diisi lewat form ini, itu sudah bisa masuk ke database. Artinya sudah berhasil gitu ya, untuk masuk ke database. Tinggal nanti data yang di database ini nanti bisa dikelola, diubah-ubah, kemudian ditampilkan di halaman-halaman tertentu, dan seterusnya. Itu sudah bisa. Nah, kita coba deh tes satu kali lagi ya. Oke, ngomong-ngomong ini kita coba di satu ini aja ya, satu browser biar sebelahan. Nah, kita akses lagi yang tadi localhost web 2 ya tadi namanya. form_mahasiswa. Ini ya. Oke, nah kita akan input NIM yang berbeda lagi. Kali ini adalah NIM maba misalnya 2025 1 sekian sekian sekian. Nah, misal untuk namanya adalah misalnya Gus
Akira misalnya namanya. Kita akan kirim, apakah ini masuk ke database, kita lihat. Nah, kirim, nah kita refresh localhost ini, harusnya sudah masuk ya. Nah, ini udah masuk dua-duanya. Oke, jadi intinya untuk koneksi dan insert database sudah berhasil. Tinggal nanti kita akan belajar lebih jauh lagi bagaimana mengelola database melalui interface-nya adalah aplikasi berbasis web. Seperti itu ya. Nah, jadi mungkin cukup untuk pertemuan hari ini. Kita akan lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.